Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai gelombang mekanik. Oke, pertama, mari kita lihat apa itu yang dinamakan gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Gelombang ini terbagi atas gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, dan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Selanjutnya, mari kita bahas jenis-jenis gelombang. Tentunya yang dibahas kita gelombang mekanik. Nah, pertama kita akan bahas berdasarkan arah rambat dan getarnya. Nah, gelombang ini terbagi atas gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambat tegak lurus dengan arah getarnya. Yang kedua, itu ada namanya gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Nah, mari kita lihat apa itu yang akan gelombang transversal. Bentuknya seperti apa sih? Nah, seperti yang dapat kalian lihat pada layar, terdapat sebuah tali yang diikat pada salah satu ujungnya, kemudian ujung lainnya digetarkan atau ditarik ke atas ke bawah. Begitu ya. Nah, sehingga membentuk suatu gelombang. Nah, itu namanya gelombang. Bentuknya kayak gitu kalau dia gelombang transversal. Gitu. Nah, si talinya bentuknya jadi berubah seperti itu, yang asalnya dia lurus saja ya, itu gara-gara kita getarkan. Gara-gara kita naik turunkan talinya. Begitu. Nah, kalian bisa coba sendiri. Ini pada aplikasi PET, linknya bisa kalian lihat di layar. Di sana kalian bisa merubah-rubah amplitudonya, frekuensinya, ada redaman atau tidak, tegangannya seperti apa. Begitu ya. Selamat mencoba. Kemudian, nah, kalau gelombang longitudinal itu seperti ini. Kalian pernah lihat yang namanya selingki? Kemudian kalian getarkan. Nah, lihat. Seolah-olah ada sesuatu yang berpindah gitu ya. Gitu. Ini yang dinamakan dengan gelombang longitudinal. Nah, kemudian gelombang mekanik. Bahasan kita adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang bersumber dari getaran mekanik dan memerlukan medium untuk merambat. Begitu ya. Nah, si gelombang mekanik ini ada gelombang pada tali, kemudian gelombang pada selingki. Nah, kalau pada tali tadi dia bentuknya akan transversal, kalau di selingki itu bentuknya adalah longitudinal. Nah, kemudian mari kita bahas besaran-besaran apa saja yang ada pada gelombang mekanik. Yang pertama, gelombang itu pasti memiliki panjang gelombang. Simbolnya adalah lambda. Itu dibacanya lambda ya. Nah, untuk gelombang transversal, panjang gelombangnya itu adalah satu bukit dan satu lembah. Satu bukit, satu lembah. Nah, di sana kan ada gelombang transversal ya, itu grafiknya sama kayak yang tadi. Aduh, oh terbalik. Mohon maaf. Nah, misalkan dari sini, ini sampai sini. Jadi ini satu bukit, satu lembah. Itu satu panjang gelombang untuk gelombang transversal. Kemudian untuk gelombang longitudinal,
Satu gelombangnya itu adalah, panjang gelombangnya itu satu rapatan dan satu regangan. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan sebagai periode dan frekuensi. Oke, apa itu periode? Yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Nah, secara matematis dituliskan T besar, itu simbol dari periode, sama dengan T kecil atau waktu dibagi dengan jumlah gelombang. Begitu. Kemudian frekuensi. Nah, kalau frekuensi itu banyaknya gelombang per satuan waktu. Banyaknya gelombang dalam 1 second. Seperti itu. Secara matematis, F sama dengan N per T. Nah, mirip-mirip ya. Cuma dibalik doang. Yang satu T per N, yang satu N per T. Maka pasti ada hubungan antara periode dan frekuensi. Hubungannya adalah F sama dengan 1 per T. Kalian mau nyebut T sama dengan 1 per F. Itu sama saja. Gitu. Selanjutnya, ada cepat rambat gelombang. Nah, yaitu jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu. Secara matematis dapat dituliskan V sama dengan lambda per T. Atau, berdasarkan hubungan yang barusan, lambda dikali dengan F. Panjang gelombangnya dibagi dengan periode atau panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Nah, sekarang ada juga gelombang pada permukaan air. Mana nggak sih kalian lihat ombak? Mari kita lihat ya. Kalau kita lihat dari atas. Kita lihat dari atas. Kira-kira bentukannya kayak gimana? Nah, ini ada air yang dikeluarkan dari sebuah pipa. Nah, kalau kita lihat dari atas, itu tampilannya akan seperti ini. Begitu. Jadi ada warna birunya airnya, terus ada yang hitam gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kalau dari pinggir, kira-kira gimana ya? Oh, kita rubah dulu nih gelombangnya. Kita rubah dulu gelombangnya. Nah, itu di sana ya, kalian bisa coba-coba ada bentuk gelombang yang terus-menerus, ada yang ada kemudian tidak ada begitu ya. Nah, sekarang kita mari lihat dari samping. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kita biasa itu lihatnya dari samping ya, dari samping. Kalian nggak asing lah kalau misalkan lihat gambar seperti ini. Bahkan tadi gelombang transversal aja kita lihatnya itu dari samping, makanya bentuknya mirip-mirip kayak gini ya. Gitu. Nah, yang ini juga sama, kalian bisa lihat sendiri, coba sendiri. Ini di sini bahkan ada yang di air, ada di suara, kemudian ada yang di cahaya. Kalian bisa coba sendiri di alamat berikut ini. Kemudian ada juga gelombang seismik. Pernah dengar? Yang di SMP pernah dengar ya? Yaitu gelombang yang merambat ke segala arah dan biasanya bersumber dari gempa di bawah permukaan tanah. Nah, ini sempat dibahas di geografi ini tentang macam-macam gempa. Nah, gelombang yang bikin gempa itu disebut sebagai gelombang seismik, begitu. Mungkin kalian kalau masih belajar geografi akan ngerti ya, gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat-sifat dari gelombang mekanik. Yang pertama itu gelombangnya dapat dipantulkan. Nah, seperti ini. Jadi lihat, ada seutai tali yang kita getarkan, kemudian salah satunya kita tidak ikat tapi longgar gitu ya. Nah, sehingga ketika kita getarkan salah satu ujungnya, kemudian dia sampai ke ujung yang lain, dia akan balik lagi. Atau dipantulkan. Kemudian, gelombang ini dapat dibiaskan. Coba lihat. Kalian
pernah mungkin ya di SD gitu melakukan hal ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh pembiasan dari gelombang. Begitu. Jadi ketika kalian masukkan pensil ke dalam gelas berisi air, ketika kita lihat dari ininya dari luar terlihat seperti patah si pensilnya. Nah, ini adalah pembiasan gelombang. Nah, si pembiasan gelombang ini sebetulnya telah diteliti oleh salah satu ilmuwan fisika yang bernama Snellius, sehingga dia menemukan ketika suatu cahaya dari udara masuk ke dalam air, tentu pasti mediumnya akan berbeda ya. Mediumnya akan berbeda. Nah, setelah dia melakukan percobaan, dia menemukan bahwa sin sudut datang itu dibagi dengan sin sudut datang dibagi dengan sin sudut biasnya itu akan sama dengan medium yang satu dibagi dengan medium yang kedua. Kerapatannya begitu ya. Nah, ini mungkin akan dibahas lebih lanjut di gelombang cahaya di materi selanjutnya. Nah, asal di sini kalian tahu aja dulu bahwa ada yang namanya hukum Snellius yang secara matematis persamaannya seperti ini. Kemudian yang kedua apa yang keberapa ya? Difraksi gelombang. Jadi gelombang itu dapat berdifraksi, yaitu ketika suatu gelombang melewati penghalang atau celah sempit, atau dalam fisikanya kita sebut sebagai kisi, maka akan terjadi pelenturan gelombang. Pelenturan atau difraksi. Nah, contohnya lihat, ini di cahaya biasanya ya. Cahaya, jadi misalkan kalian menyorotkan laser ke celah yang sempit, nah maka tampilannya itu yang ada di sebelah kanan. Lihat, lasernya itu kan warna hijau ya. Lasernya warna hijau, tuh kita rubah jadi warna biru. Nah, ada yang seperti itu, ada terang gelap, terang gelap, terang gelap. Begitu. Nah, itu akibat dari difraksi atau pelenturan si gelombang itu. Karena dia melewati suatu celah yang sangat sempit. Begitu. Nah, kemudian dia juga atau gelombang mekanik juga dapat berinterferensi atau bergabung dua buah gelombang atau lebih. Gitu. Nah, contohnya, mari kita lihat ini ada dua buah senter atau laser ya. Nah, kita lihat, kita sinarkan dua-duanya, kita nyalakan dua-duanya. Kalian lihat, ada yang bergabung. Nah, jadi bentuknya kayak gitu. Seperti yang kalian lihat pada layar ya. Susah dikatakan, tapi kalian akan mengerti ketika melihatnya. Gitu. Jadi, penggabungan dua buah gelombang atau lebih. Itu interferensi. Nah, interferensi ini terbagi atas dua. Yang pertama itu konstruktif, atau penggabungan dua buah gelombang atau lebih yang sefase, frekuensi dan simpangannya sama. Sefase itu frekuensi dan simpangannya sama. Atau kita sebut dia itu saling menguatkan kalau konstruktif. Kemudian yang kedua adalah destruktif, yaitu penggabungan dua buah gelombang atau lebih yang berlawanan fase itu ya. Berlawanan fase, yaitu frekuensinya sama namun simpangannya berlawanan. Begitu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.